Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fuadi dengan NBI 146240109. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek GUI hasil dari kelompok saya dengan topik klasifikasi struktur rumah adat berdasarkan bentuk. Oke, di sini saya akan masuk ke modul pertama dari hasil GUI. Oke. Oke. Di sini untuk tampilan awalnya, desain view-nya, ini ada beberapa tombol buat button metode tunggal. Ini ada gabungan hybrid, terus ini ada input untuk gambar, untuk save gambar, terus ini untuk reset. Terus ini ada jenis struktur adat bisa dipilih dari Honai, kadang dari jenis 5 kelompok kita. Oke, sekarang masuk ke kodenya. Untuk pertama ada function button, ini digunakan untuk menginput gambar mulai dari JPG, PNG dan lain-lain. Terus ada function save image untuk men-save gambar. Terus ada function metode tunggal. Oh ya, sebelum masuk ke metode tunggal itu sendiri, di sini kelompok saya membuat dua hybrid untuk modul pertama, yaitu hybrid 1.1 histogram equalization dan contrast stretching, terus hybrid 1.2 contrast stretching dan Laplacian sharpening. Oke. Untuk hybrid 1.1 sendiri digunakan untuk kelas gadang, Honai, dan juklu, dikarenakan ketiga kelas ini banyak memiliki tekstur kayu dan atap gelap yang membutuhkan peningkatan kontras global. Oke. Untuk 1.2 sendiri digunakan untuk kelas panjang dan tongkonan karena bentuk bangunan memiliki garis tepi yang kuat dan struktur geometris yang perlu dipertegas agar mudah dibedakan dari latar belakang. Oke. Kita kembali ke tadi. Oke, di sini ini untuk input metode yang tunggal sesuai yang kelas didapat tadi, hybrid yang didapat. Oke. Ini juga metode yang tunggal. Terus ini untuk function button yang hybrid, gabungan dari hybrid ini. Oke. Untuk function reset tombol. Oke, sekarang kita masuk ke Oke. Di sini saya akan mencoba untuk menginput gambar. Oke, kita pakai kelas Honai. Oke, kelas gadang. Oke, di sini untuk metode tunggal histogram equalization sesuai dengan hybridnya. Terus ada contrast stretching, ini outputnya. Terus ini, oke, ini hybridnya, hybrid histogram equalization dengan contrast stretching. Oke, di sini untuk save gambar jika ingin save gambar. Oke. Terus ada reset juga. Oke, untuk reset. Oke, sekarang kita masuk ke modul kedua. Oke, untuk modul kedua sendiri seperti yang tadi desainnya. Oke, langsung masuk ke bagian kodenya. Oke, kodenya hampir sama seperti yang tadi. Untuk input gambar, save gambar, button tunggal. Oke, button tunggal juga. Oke, ini untuk hybrid gabungannya. Oke, untuk penjelasan hybridnya, untuk hybrid modul 2 kita membuat dua hybrid. Hybrid 2.1 yaitu main filtering dan median filtering. Terus hybrid 2.2 yaitu adaptive filter dengan median filter. Oke. Untuk hybrid 2.1 yaitu median filter dan median filtering ini digunakan untuk kelas gadang dan tongkonan karena citra kelas ini sering mengandung noise ringan dan tekstur kayu yang perlu dipertahankan tanpa perlu kabur. Oke. Sedangkan untuk hybrid 2.2 sendiri, adaptive filter dan median filter digunakan untuk kelas Honai, juklu, dan panjang karena kan citra pada kelas ini memiliki variasi pencahayaan dan noise yang tidak merata, terutama di area atap dan latar belakang. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengimplementasikan GUI-nya. Kita coba running. Oke, kita coba input gambar. Oke, gambarnya di sini saya menggunakan hasil dari hybrid yang pertama. Oke, dan ini untuk metode pertamanya, yaitu metode adaptif hybrid 2. Terus metode yang kedua median, terus ini gabungan hybridnya juga. Oke, mungkin itu saja untuk saya. Sekian dari saya, wes. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan untuk model yang ketiga, untuk metode-metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelas jenis struktur atau rumah adat berdasarkan bentuk. Untuk pertama coba kita ambil untuk kelas yang gadang. Untuk metode yang pertama itu kita menggunakan mencari untuk ciri bentuk atapnya gimana. Kemudian citranya ini kan sudah kita masukkan, kemudian kita menggunakan metode pertama. Kemudian ada metode yang kedua. Untuk metode yang kedua ini kita memasukkan data untuk datasetnya. Kemudian kita di metode yang kedua ini mengambil sistemnya bakal mencari key data terdekat dari data latih
kelas yang paling banyak muncul jadi hasil klasifikasi. Kenapa KKN dipakai di metode yang ini? Karena sederhana dan cocok untuk data berbasis ciri bentuk. Kemudian ada metode hybrid. Metode hybrid ini artinya kita menggunakan metode yang satu dan kedua, dan kemudian digabungkan lebih dari satu pendekatan agar hasil klasifikasinya itu lebih akurat gitu. Kemudian untuk GUI-nya ini bakal menyimpan di area yang kalian bakal simpan. Contohnya ini tadi ini gadang, ini berhasil disimpan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra di daerah Awan, NPI 14624000150. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi proyek pengolahan citra digital dengan judul klasifikasi jenis struktur adat struktur rumah adat berdasarkan bentuk, yang sebelumnya sudah dipresentasikan teman saya. Kali ini saya akan langsung coba untuk praktekkan atau presentasikan dulu menggunakan GUI secara langsung. Ini adalah GUI-nya yang keempat. Oh ya, untuk citra awal yang digunakan pada GUI 4 ini adalah citra awal yang hasil citra yang dihasilkan oleh GUI yang ketiga, yaitu modul GUI yang ada pada modul ketiga. Jadi nanti yang GUI yang ada di modul ketiga itu disimpan untuk semua ketiga. Jadi GUI modul 1 disimpan, masukkan di modul 2, disimpan, dimasukkan ke modul 3, disimpan, baru akan digunakan di modul keempat, yaitu sebenarnya sini saya sudah menghasilkan ya, atau sudah ada contohnya, yaitu hasil modul 3 ini. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang kita akan coba praktikkan satu-satu. Pertama dari gadang dulu. Ada gadang, langsung ke gadang dulu. Ini bentuk openingnya, ini bentuk closingnya, dan ini bentuk hybridnya, yaitu untuk menggambarkan strukturnya itu lebih jelas ya teman-teman. Langsung kita akan simpan di sini. Simpan benar, teman-teman. Di sini saja. Gadang. Sekarang kita akan lanjut ke hasil dulu. Kita akan naik. Nah, ini openingnya, ini erosi, ini dilasinya, ini hybridnya. Kita simpan di sini, naik. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Judul ini openingnya, ini closingnya, dan ini hybridnya. Lebih jelas ya, ini struktur atapnya ya teman-teman. Langsung kita lihat. Setelah judul panjang ya teman-teman, panjang, kita masuk ke ini juga sama, akan memperjelas strukturnya. Ini struktur atapnya, struktur bangunannya itu akan diperjelas lagi di sini. Panjang. Setelah itu yang terakhir ada tongkonan. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat ya, ini akan semakin terlihat nanti. Nah, akan semakin bersih. Nah, ini akan semakin bersih dan semakin menampilkan struktur atapnya teman-teman. Dan mungkin itu saja yang ada di GUI keempat. Dan nanti hasilnya ini, hasil ininya apa namanya, GUI yang nomor 4 ini akan digabung dalam sebuah file, lalu kita akan di training seperti ini teman-teman. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kita ambil contoh 100 gambar, ini contoh ini contoh lainnya, lalu akan di training untuk membuat model ya teman-teman. Ini sebenarnya saya sudah jadi modelnya. Tadi ini akan saya menampilkan dulu. Nah, untuk modelnya ini sudah jadi. Nah, ini untuk modelnya akan saya gunakan ya, CNN model, KNN, dan MLP, yang dimana sudah saya panggil di modul kelima. Ya, ini teman-teman, ini settingnya. Nah, di sini bisa saya panggil satu-satu. Nah, ini satu-satu. Ini saya panggil ya, di function satu-satu model tadi. Nah, pengerjaannya tuh kapan? Ini ada pengerjaannya teman-teman. Nah, ini contoh kode program yang untuk melatihnya ya. Di sini ada soal 4 CNN, soal 3 MLP, soal 2 perception, soal 1 KNN. Nah, ini semuanya aku simpan ya di sini. Nah, simpan. Juga simpan. Ini juga simpan, dan ini juga simpan. Nah, satu kita langsung coba praktek ke ininya. Ini semua sudah saya panggil ya, benar ya teman-teman. Kita akan langsung coba praktek ke design view-nya. Apakah berhasil? Teman-teman ada apa? Oh, ini entar.
formatted ini database. Nah ini sekarang kita akan coba kadang dulu. Ini berhasil ya, KNN nya berhasil dan single layernya gagal. Sebenarnya kalau menurut penilaian saya yang paling baik adalah CNN teman-teman. CNN itu sangat, walaupun datasetnya dikit, sangat bisa memprediksi dengan baik gitu. Ini kadang benar ya teman-teman. Sekarang kita coba ini coba kadang ketiga. Nah ini kan kita lihat dulu. Nah ini gak salah ya, harusnya kadang. Nah ini benar single layernya. Nah tong ini salah. Jadi ini sekarang single layer ya, tapi CNN sudah pasti benar teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba. Contoh ini, ini ada banyak objeknya. Ini sangat sulit teman-teman. Jadi kalian pun gagal nih. Oh benar, kalian single layernya. Konvensionalnya ini benar guna ya teman-teman. Saya langsung coba lanjut ke judul yang ini. Coba kanannya kita berhasil, kanannya gagal, ini gagal, ini pun gagal kadang ya. Tapi sebenarnya bisa memprediksi teman-teman. Sebenarnya ini bagus teman-teman. Kita panjang bisa mengaplikasikannya. Coba kita ambil contoh satu yang ini aja. Ini yang tadi itu gampang ya strukturnya. Apa bisa bilang saya mudah karena ini kelihatan panjang ini sangat mudah terdeteksi. Enggak gini kita lihat di KNN. Nah kan gagal, kemarin gagal, backgroundnya gagal karena dan ini CNN berhasil panjang dideteksi hasilnya panjang. Jadi kita akan coba ke gambar terakhir yaitu tongkrongan ini aja. Kita coba nantinya apa berhasil gagal ya. Nah produknya banyak sangat sulit dideteksi. Nah tapi back progressnya betul dan ini benar ya yang ke convolution. Tempatnya kodenya tuh di sini teman-teman. Dipanggil ya, semuanya ini dipanggil, fungsinya dipanggil. Ini setiap case yang ada di radio batan api dan di sini untuk pemanggilan pembuatan function label klasifikasinya. Ya di modul 4 tadi teman-teman, reviewnya ini pengolahannya. Nah ini untuk erosi, unai, panjang. Ini yang di openingnya, button opening, ini untuk di button closing, dan ini untuk di hybridnya. Ini saja presentasinya. Terima kasih.